Halo, saya Chef Jerry dari Otimo International. Hari ini kita akan buat adalah nasi bakar sambal hijau. Jadi untuk bahannya, pertama kita perlukan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada lombok hijau. Oke, nanti ini keempat bahan ini akan kita haluskan semuanya sehingga dia jadi pasta. Paste ini yang akan kita pakai untuk masak bahan kita hari ini. Oke, selain itu kita juga akan pakai, nah untuk penggantinya daging kita akan gunakan ini. This is a plant-based meat. Jadi ini dia adalah semacam daging tapi yang berbahan dasar dari tanaman atau tumbuhan. Oke, pertama kita panaskan pan-nya dulu karena kita akan masak bumbunya dulu. Karena bumbunya tadi dihaluskan dan masih dalam keadaan mentah, jadi kita harus matangkan dulu. Kita masukkan bumbu halusnya dulu. Kita masak pelan-pelan, api kecil saja agar dia matang, karena kalau tidak nanti akan ada sedikit baunya agak pahit biasanya. Oke, untuk satu resep kira-kira kita butuhkan sekitar 3 butir bawang merah, 2 butir bawang putih, 1 butir kemiri, dan juga sekitar 5 lombok hijau. Bumbunya sudah masak atau tidak, biasanya kita bisa melihat dari konsistensi bumbu yang kita masak. Biasanya minyaknya mulai terpisah dan bumbunya mulai menggumpal jadi satu. Nah, itu tandanya itu sudah mulai masak. Tetapi biasanya kita harus butuh waktu sedikit lebih lama lagi agar dia lebih tanak. Karena kalau tidak nanti hasil masakan kita akan sedikit berbau mentah dan agak sedikit pahit biasanya. Oke, ketika semua bumbunya sudah matang, sekarang kita akan tambahkan untuk bawang prei-nya. Bawang prei-nya boleh diiris atau boleh dicincang juga sama, bisa. Oke, ini kita masak sampai bawang prei-nya layu. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan untuk yang tadi plant-based meat-nya. Nah, karena ini dia terbuat dari plant-based atau dia bukan dari daging, jadi dia kecenderungannya adalah dia suka bisa pecah-pecah teksturnya. Jadi saran saya adalah kita potong dia kecil-kecil. Jadi saran saya adalah kita potong dia kecil-kecil, jangan dihancurkan. Kenapa? Agar nanti ketika dimasak dia masih ada sedikit teksturnya. Jadi kita pakai sendok, kita hancurkan kecil-kecil. Kita masukkan seperti ini, agar kita masih ada tekstur dagingnya nanti. Oke, sambil jangan lupa kita harus aduk lagi ya. Kalau tidak nanti dia bisa gosong. Kita tambahkan sedikit air agar dia tidak terlalu kering. Tapi diingat airnya hanya sebanyak 1 sendok makan saja. Jangan terlalu banyak karena kita akan isi dia di dalam nasi. Jadi kalau kita terlalu banyak air biasanya dia nanti akan jadi terlalu basah. Jadi kita tidak bisa isi di dalam nasinya nanti ya. Jangan lupa kita bumbui dengan sedikit garam dan sedikit gula, dan juga merica. Kalau dia terlalu kering boleh ditambah air lagi sedikit. Oke, nah ini sudah selesai. Di sini kita angkat, baru kita langsung siapkan untuk diisi ke nasi bakarnya. Oke, so untuk isiannya sudah ada. Sekarang kita akan buat untuk nasi bakarnya. Oke, so di sebelah sini saya sudah ada daun pisang. Nah, daun pisang untuk bikin nasi bakar harus sudah direbus dulu atau sudah dibakar dulu ya. Kenapa? Agar dia bisa lebih lentur. Jadi nanti dia bisa untuk digulung. Kalau kita tidak bakar dulu, biasanya dia itu gampang pecah, gampang sobek. Maka dari itu kita harus pastikan dia sudah direndam, kita pastikan dia sudah direbus dulu atau dia sudah dibakar dulu ya. Agar lebih aman kita bisa pakai 2 lembar, kita tumpuk 2 lembar baru nanti kita gulung.
seperti ini. Kemudian baru kita tutup dengan tusuk gigi. Oke, oke. Sini sudah ada nasi yang sudah masak. So, ini saya pakai 2 lembar. Kita ambil nasinya dulu. Nasinya kita ratakan. Pastikan bagian pinggirnya kita kasih jarak sedikit agar nanti dia tidak tumpah keluar. Bagian tengahnya kita agak tekan sedikit agar dia lebih gampang untuk diisi. Dan sekarang kita tambahkan untuk isiannya. Oke, kita isi di tengah. Oke, semua sudah ditata, sudah ada isiannya. Sekarang kita mau gulung. Kita mulai dari ujung sebelah sini dan kita gulung ke sana. Kita pelan-pelan gulung dan kita putar. Oke, nah that's why saya bilang jangan isi sampai terlalu full, dia bisa keluar ke ujungnya. Ini kita dorong sedikit. Hal yang sama untuk ujung satunya. Karena yang bawah sudah kita tusuk dengan tusuk gigi, kita bisa sedikit menekan dari atas agar dia lebih padat. Kalau misalnya mau agar nasinya lebih padat, bisa untuk nasinya kita ganti dengan nasi yang sudah dicampur dengan beras ketan agar dia lebih padat. Sama. Nah, sekarang nasi bakarnya sudah selesai. Terakhir tinggal kita bakar. Oke, untuk bakarnya kita bisa pakai beberapa cara. Pertama, kita bisa pakai bakaran arang, atau kalau misalnya tidak punya bakaran arang, bisa juga kita pakai pan. Jadi kita masak di pan. Tapi di pannya kita tidak kasih minyak sama sekali. Kenapa? Agar kulitnya ini lebih gampang untuk dia terbakar, agar dia lebih gampang gosong istilahnya. Nah, nanti dari gosongnya itu yang akan keluarkan aromanya untuk nasi bakarnya di sini. Oke, ketika pan sudah panas, kita bisa taruh nasi bakarnya. Oke, jadi target kita adalah bagian bawahnya mulai gosong. Nah, ini kan sudah mulai kecoklatan. Kita butuh dia sedikit lebih gelap warnanya. Kenapa? Agar wanginya lebih keluar. Nah, target kita agar dia hitam seperti ini. Kalau bisa di semua sisi, agar dia jadi lebih wangi. Oke, dan nasi bakar kita sudah selesai. Ketika semua sisi sudah kena panas, jadi dia sudah selesai. Oke, so simple, mudah, cepat. Ini kalau misalnya mau dibikin untuk sahur juga bisa, tapi sebelumnya sudah di prepare dulu, jadi tinggal terakhir dibakar aja. Jadi bisa disimpan di kulkas, nanti terakhir tinggal dibakar juga bisa. Oke. Oke, dan nasi bakar plant based kita sudah selesai. Simple, mudah, cepat.